senjata iblis yang paling berbahaya, syubhat. Jadi iblis itu pula memiliki dua senjata. Syaitan memiliki dua senjata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riba dikatakan halal, padahal jelas-jelas haram. Sembari mengatakan mungkin, loh, yang penting kan ridho sama ridho. Saya ridho, dia juga ridho, ya kan? Padahal dalam nas Al-Quran, dalil Al-Quran, di dalam sunnah dan ijma' para ulama bahwasanya apa? Riba itu haram. Di dalam agama lain pun dikatakan demikian, haram. Gak ada orang yang menghalalkannya. Atau mungkin mencuri, yang jelas-jelas itu haram, dikatakan apa? Halal. Lah ngapa kok halal? Ya dengan mencuri saya bisa bangun masjid. Dengan mencuri saya bisa bersedekah fisabilillah. Ya ini namanya apa? Syubhat. Nah yang baru-baru ini tadi itu yang saya sebutkan, zina. Jelas-jelas haram, dikatakan halal asal dilakukan oleh orang dewasa. Mau sama mau, umpetani, dua orang yang bersembunyi. Kalau tidak terang-terangan nggak apa-apa. Ini namanya syubhat, kerancuan dalam berfikir. Na'udzubillahi min dzalik. Dan itu sangat disayangkan, merupakan disertasi S3. Disertasi ini pun apa ya? Tulisan. Ya, tulisan S3. Diloloskan dan diluluskan. Ya, diloloskan dan diluluskan, dan ini pemikiran dari orang-orang liberal. Ini sangat disayangkan, tapi seperti saya katakan tadi, alhamdulillah Allah berikan kekuatan kepada Majelis Ulama Indonesia untuk dengan tegas ya mengatakan hal itu bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah dan ijma' para ulama ya, dan jelas akan membuat kekacauan di masyarakat dan akan memancing tersebarnya perzinaan bebas di mana-mana asal ora konangan. Ini saya kira tidak perlu tidak perlu dicermati secara detail. Cukup kita mengetahui bahwasanya itu adalah syubhat yang merupakan senjata iblis yang paling berbahaya, syubhat. Jadi iblis itu pula memiliki dua senjata. Syaitan memiliki dua senjata. Senjata pertama yang namanya syahwat, nafsu. Entah itu nafsu terutama nafsu syahwat, nafsu dalam jiwa, nafsu untuk memandang, nafsu untuk bicara, segala bentuk syahwat. Syahwatul kalam, syahwatul akal, sampai sehingga berbicara berlebihan, makan berlebihan, kemudian memandang berlebihan, berbicara berlebihan, bergaul berlebihan, ya, sampai syahwatu al-jima', ya, syahwat bagaimana seorang laki-laki ingin bergaul dengan pasangan yang tidak halal baginya. Ini senjata yang pertama, syahwat. Senjata yang kedua, syubhat. Syaitan itu membolak-balikkan. Yang buruk dikatakan apa? Baik. Sebagaimana dulu iblis berhasil menjerumuskan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam untuk memakan buah yang dilarang oleh Allah untuk didekati. La taqraba hadhihi syajarata, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Adam dan istrinya, jangan kalian dekati pohon ini.
Datang iblis mengatakan, tahukah kalian kenapa Allah melarang kalian untuk mendekati pohon tersebut? Maka dihias-hiasi oleh iblis. Sesungguhnya Allah tidak ingin kalian menjadi dua orang malaikat. Percayalah pada kami. Kami ini adalah penasihat yang terpercaya. Akhirnya terbujuklah Adam untuk makan buah tersebut. Ini namanya syubhat. Syubhat inilah yang bisa menjerumuskan Nabiullah Adam sehingga keluar dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syubhat ini pula yang menjadi senjata pamungkas iblis untuk menjerumuskan manusia dalam dosa. Dan ini paling berbahaya. Di dalam athar dikatakan bahwasanya iblis berkata, ahlaktu ibna Adam bidzunubi wal ma'asi. Aku hancurkan ibnu Adam, anak-anak keturunan Adam, dengan dosa-dosa dan maksiat. Jadi mereka, aku buat, kata iblis, senang berbuat dosa dan maksiat. Makanya mereka terjerumus dalam dosa dan maksiat. Fa'ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Tapi ternyata mereka menghancurkan usahaku dengan ucapan mereka la ilaha illallah dan apa? Astaghfirullah. Ketika seorang hamba terjerumus ke dalam maksiat, dosa kecil atau dosa-dosa yang lainnya, dia mengatakan astagfirullah, atubu ilaihi, aku beristighfar kepada Allah, aku bertaubat kepada Allah, maka hancur usahanya syaitan. Yang tadinya dosanya hamba itu sudah bertumpuk-tumpuk, dengan istighfar, kemudian dengan bertaubat kepada Allah, maka hancur semua usahanya syaitan. Tapi ada di antara hamba-hamba Allah dijerumuskan oleh syaitan sampai terjatuh ke dalam kekafiran. Waliyadu billah. Tapi ternyata kemudian dia bertobat dan mengucapkan la ilaha illallah. Masuk Islam lagi. Gimana dosanya? Remuk sudah. Maka iblis, mereka menghancurkanku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Sia-sia usahanya. Itu syahwat. Falamma ra'aitu dzalika, tatkala aku melihat hal itu, kata iblis, basastu fihimul ahwa, maka aku sebarkan di kalangan mereka syubhat, kerancuan berpikir. Fa'adnabu, sehingga kembali mereka terjatuh ke dalam kesalahan. Walam yatubu, tapi kali ini mereka nggak mau tobat. Kenapa? Li'annahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Karena mereka menyangka telah melakukan perbuatan yang baik. Lu apa salah saya? Kok disuruh tobat? Jadi merasa tidak apa? Tidak dosa. Luweh angel tobate tinimbang wong sing nyolong, tinimbang orang yang mungkin berbuat maksiat. Lebih sulit. Karena ini orang yang kena syubhat, orang-orang yang kena syubhat merasa dirinya berbuat baik. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ketika seorang menjaga Allah, Allah akan jaga badan dia, akan jaga harta dia, keluarga dia. Dan yang kedua, Allah akan menjaga agama dan keimanan dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya. Allahumma amin. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta, mintalah pada Allah. Di sini menunjukkan bahwa seorang hamba itu tidak boleh meminta sesuatu perkara yang tidak dimampui kecuali oleh Allah kepada selain Allah.
Tidak boleh seorang hamba meminta perkara-perkara yang tidak dimampui kecuali oleh Allah, memintanya kepada selain Allah. Tidak boleh. Rizki, siapa yang mampu? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kesembuhan dari penyakit, siapa yang mampu menyembuhkan? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh meminta rizki, meminta kesembuhan dari penyakit, kecuali hanya kepada Allah. Adapun kita bekerja, adapun kita pergi ke dokter, hati harus bergantung kepada Allah. Mereka hanya sekedar wasilah, hanya sekedar nopo? Perantara. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau hanya sekedar minta pertolongan, misal pinjem barang, misal pinjem uang, ya, misal dan yang lain-lain, sesuatu yang merupakan kerjasama di antara makhluk, maka itu tidak mengapa, insyaallahu ta'ala. Sesuatu yang sudah biasa di kalangan makhluk, saling membantu, ya, tidak ada masalah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolonglah kepada Allah. Wa'lam annal ummata, ketahuilah seluruh makhluk, ummah, law ijtama'u, kalau seandainya seluruh makhluk semuanya berkumpul, ala ayyan fa'uka bisyai'in, untuk memberikan kebaikan kepadamu, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak, maka niscaya mereka tidak akan bisa memberikan kebaikan kepadamu sedikit pun kecuali dengan sesuatu yang telah ditulis oleh Allah. Wa in ijtama'u ala ayyadurruka bisyai', dan seandainya seluruh makhluk berkumpul bersatu untuk mencelakakan kamu, lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaik, niscaya mereka tidak bisa mencelakakan dirimu dengan apapun kecuali kalau diizinkan oleh Allah, dan itu sudah ditetapkan oleh Allah. Rufi'atil aqlam, sudah diangkat pena, wajaffatis suhuf, dan sudah kering catatan, lembaran-lembaran. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini semuanya adalah dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Entah kecelakaan yang kita alami atau kebahagiaan yang kita dapatkan, itu semuanya adalah ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, di hadis tadi riwayatnya Imam At-Tirmidzi, dalam riwayat yang lain, ihfadillaha tajidhu amamak, jagalah Allah, niscaya Allah akan berada di depanmu, membimbingmu, mengarahkan kamu ke dalam kebaikan-kebaikan, dan menghindarkan dirimu dari perkara-perkara yang buruk, yang tidak diridhoi. Ta'arraf ilallahi firraha, kenalilah Allah dalam masa lapangmu. Ya'rifka fisyiddah, niscaya Allah akan mengenalimu ketika kondisimu sulit. Masa lapang itu contohnya apa? Mengenali Allah ketika kita jadi orang kaya. Kaya kan lapang. Berarti ketika kita sedang jadi orang kaya, kenali Allah dengan cara menyedekahkan sebagian kekayaan kita. Di antara lapang itu adalah masa muda, masih muda. Maka ketika muda, kita gunakan kemudaan kita untuk taat kepada Allah, supaya kalau kita sudah tua, Allah akan mengenali kita. Atau ketika kita sehat, gunakan kesehatan kita untuk taat kepada Allah, supaya kalau kita pas sakit, Allah tetap mengenali kita, menolong kita, memudahkan urusan kita. Kenali Allah ketika jenengan masih jomblo. Lapang napa mboten? Jomblo niku napa sih? Bujangan dan bujangwati.
Ketika masih bujangan, kenali Allah. Supaya kalau Anda dibebani oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah berkeluarga, repot ngurus istri, kemudian ada kesulitan ngurus anak, maka akan dimudahkan oleh Allah dalam mengurus istri dan anak Anda. Maka kenalilah Allah di masa lapang kita, supaya Allah nanti tetap mengenali kita ketika kita mendapatkan apa? Kesulitan. Kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa alam annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah, segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tidak akan mungkin menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Dan sesuatu yang sudah ditakdirkan akan menimpamu tidak akan mungkin meleset. Segala sesuatu sudah apa? Ditulis. Ngelamar orang ketampa-tampa, nggak diterima-terima, itu juga sudah ketetapan Allah. Bahkan ketika seseorang senantiasa menjaga Allah, maka kegagalan-kegagalan itu hakikatnya adalah penjagaan Allah. Saya mengikuti kajian yang sampaikan Ustadz Abdullah, Be High Quality Jomblo. Di antara pertanyaan-pertanyaan itu, Ustadz, tolong nasihati saya, Ustadz. Saya sudah cocok sama seorang akhwat, tapi ternyata dia akhirnya menolak saya. Jawabannya bagus dari Ustadz. Bersyukurlah. Karena ternyata setelah menolak, dia milih pacaran dengan pemuda. Bersyukurlah, Allah jaga Anda dari wanita itu. Allah tunjukkan keburukan-keburukan wanita yang Anda sukai. Jadi terkadang penjagaan Allah itu dalam perkara-perkara yang menurut kita, ngelamar kerja ora ditambah-tambah, ngelamar bojo ora entuk-entuk, berobat ora mari-mari. Ini semuanya adalah kebaikan yang Allah tetapkan bagi orang atau bagi seorang hamba. Maka hadapilah hidup ini dengan tenang dan penuh keyakinan. Wa'lam anna nasra ma'as sabri. Ketahuilah bahwasanya pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi. Dan bahwasanya kelapangan itu menyertai sebuah kesempitan. Wa anna ma'al usri yusra. Dan bahwasanya kemudahan itu menyertai sebuah kesulitan. Insyaallah akan kita ambil faedah hadis ini pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.